Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat penuh semangat. Selamat datang di channel YouTube Adinda Ads. Kali ini saya akan berbagi tentang materi transformasi, yaitu pada sifat-sifat refleksi. Oke, adapun kompetensi dasar yang dipelajari pada transformasi ada dua, yaitu kompetensi dasar pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan, yaitu nanti kompetensi dasar adalah menjelaskan transformasi geometri. Kemudian pada aspek keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Yang dimaksud dengan transformasi adalah perubahan rupa, jadi bisa berupa bentuk, perubahan sifat, perubahan fungsi, dan sebagainya. Ada 4 jenis transformasi yang dipelajari. Yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perbesaran dan pengecilan. Adapun peta konsep transformasinya seperti ini, bisa dilihat di peta konsepnya. Bagian kiri atas itu adalah refleksi, kemudian kiri bawah itu adalah dilatasi atau pergeseran, kemudian di kanan bawah ada rotasi atau perputaran, sedangkan gambar pada kanan atas itu adalah dilatasi atau perbesaran dan pengecilan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah dilakukan pembelajaran diharapkan siswa dapat menemukan sifat-sifat refleksi atau pencerminan berdasarkan contoh-contoh gambar maupun foto pencerminan. Yang dimaksud dengan refleksi atau pencerminan yaitu merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Untuk kegiatan pertama, silahkan bisa diperhatikan foto maupun gambar-gambar berikut. Ini yang pertama, contoh refleksi atau pencerminan. Bisa diperhatikan, ini contoh refleksi atau pencerminan. Kemudian yang kedua, ini contoh refleksi atau pencerminan yaitu bangunan dengan bayangannya yang berada di permukaan air. Yang atas itu adalah bangunannya, sedangkan yang bawah adalah pencerminan dari permukaan air, bayangannya ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga ini contoh benda bangun datar, yang sebelah kiri itu adalah bangun datar, kemudian yang tengah cerminnya, dan yang sebelah kanan adalah bayangannya. Untuk contoh yang keempat, dilihat ini bukan refleksi atau pencerminan. Silahkan dicermati. Kemudian ini untuk yang contoh bukan refleksi lagi. Oke, dari contoh-contoh itu silahkan kalian ajukan pertanyaan terkait dengan refleksi atau pencerminan. Silakan kalian lihat tadi tujuan pembelajaran kita adalah untuk menemukan sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Maka silahkan dari kalian bisa ajukan pertanyaan. Oke, untuk yang ketiga kegiatan kita, kalian akan mendapatkan informasi tentang sifat-sifat dari refleksi atau pencerminan berdasarkan gambar-gambar beserta keterangannya. Sekali lagi perhatikan gambar beserta keterangannya. Yang pertama, bentuk dan ukuran pada pencerminan. Ketika melihat foto bangunan di atas, maka kalian akan melihat bayangan dari bangunan tersebut pada permukaan air. Silakan perhatikan bentuk dan ukuran bayangan bangunan tersebut. Menurut kalian, apakah bentuk dan ukuran bayangan itu sama dengan bentuk dan ukuran bangunan aslinya? Ya, sekali lagi, apakah bentuk dan ukuran bayangan itu sama dengan bentuk dan ukuran bangunan aslinya? Itulah sifat pencerminan yang pertama. Sekarang sifat yang kedua yaitu jarak pada pencerminan. Apakah kalian ingat saat bercermin? Pada saat kalian mendekati cermin, maka bayangan kalian juga akan mendekati cermin. Kalau kalian bercermin mendekati cermin, bayangannya jauh, malah jadi takut kalian. Dan ketika kalian bergerak menjauhi cermin, maka bayangan kalian akan menjauh dari cermin pula. Jadi menurut kalian, apakah jarak bayangan benda dengan benda aslinya itu sama? Oke, sekali lagi, apakah jarak bayangan dengan benda asli itu sama? Itulah sifat pencerminan yang kedua.
Adapun sifat pencerminan yang ketiga adalah posisi pada pencerminan. Kalian perhatikan posisi benda asli di sebelah kiri dan bayangannya sebelah kanan. Menurut kalian, posisi benda asli dengan bayangan itu sehadap ataukah saling berhadapan? Sehadap itu contohnya seperti ini gambarannya. Ketika kalian bercermin, wajah kalian yang di depan cermin, kemudian bayangan kalian itu yang terlihat adalah punggung. Itu namanya sehadap. Tapi ketika wajah kalian yang berada di depan cermin, yang tampak di bayangan itu wajah kalian, maka itu namanya adalah saling berhadapan. Oke, sekali lagi diingat, kalau kalian bercermin, yang tampak di cermin itu adalah punggung kalian, itu namanya sehadap. Takut dong kalau yang bercermin itu wajah tapi yang kelihatan punggungnya, apalagi kalau punggungnya bolong. Tapi kalau saling berhadapan, ketika wajah kalian itu di depan cermin, yang terlihat bayangan di depan cermin juga wajah kalian, maka itu namanya saling berhadapan. Oke, sudah paham? Itulah sifat pencerminan yang ketiga. Nah, berdasarkan foto maupun gambar-gambar tersebut serta keterangannya, kemukakan sifat-sifat refleksi atau pencerminan itu apa saja. Tadi ada 3 dari penjelasan itu, yaitu bentuk dan ukurannya bagaimana, kemudian jarak bayangan benda dan benda aslinya bagaimana, yang ketiga posisi benda dan bayangan bendanya bagaimana, apakah sehadap ataukah saling berhadapan. Oke anak-anak, dari kegiatan itu, dari serangkaian kegiatan 1 sampai 4, maka bisa diambil kesimpulan bahwa sifat-sifat refleksi atau pencerminan, yaitu yang pertama, bayangan benda yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bentuk aslinya. Yang kedua, jarak bayangan benda ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan benda pada cermin saling berhadapan dengan benda aslinya. Oke, supaya kalian paham, kalian bisa mencoba latihan 3.1 di buku paket kelas 9, Matematika kelas 9, halaman 149, nomor 1A sampai F. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar tentang bagaimana cara menggambar bayangan benda hasil refleksi pada cermin, serta mengenali garis simetri untuk menentukan banyak simetri lipat suatu benda. Demikian pembelajaran kita hari ini, kesempatan ini. Sampai bertemu di channel-channel berikutnya, di pembelajaran berikutnya. Bersama channel Adinda Eds. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.